pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta Desmi untuk pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Desmi sudah memimpin kita dalam doa. Yang pertama, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Semua hadir? Semua Hadir, Ibu. Ya baik, pertahankan kerajinan kalian ya. Ya, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Namun sebelum itu, ada tujuan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, menyebutkan struktur organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pencernaan. Dan yang keempat, menjelaskan kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian dari sistem pencernaan. Di antara kalian, apakah kalian tahu apa itu sistem pencernaan? Atau apakah kalian pernah mendengar apa itu sistem pencernaan? Junita? Sistem pencernaan merupakan penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang lain? Jenny? Desti? Ya baik, jadi sistem pencernaan di sini merupakan tempat di mana proses pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap di dalam tubuh. Atau dengan kata lain, sistem pencernaan ini merupakan proses pengolahan makanan dari yang kompleks ke proses yang lebih sederhana. Nah, ada fungsi dari sistem pencernaan. Yunus, kamu dari mana? Kenapa kamu terlambat? Bangun salam, bangun salim. Bangun salam. Lain kali kamu tidak boleh terlambat ya. Karena kamu nanti akan ketinggalan pelajaran. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi fungsi dari sistem pencernaan manusia ada beberapa, yaitu yang pertama, mendapatkan nutrisi dan energi untuk kebutuhan tubuh. Yang kedua, memproses makanan yang dimasukkan melalui mulut. Yang ketiga, menghancurkan makanan sehingga bisa dicerna oleh tubuh. Yang keempat, memecah makanan secara mekanik dan juga kimiawi.
Nah, dalam sistem pencernaan ini terdapat dua proses yang membantu dalam melaksanakan sistem pencernaan ini. Di antaranya ada proses secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, apakah kalian bisa membedakan apa itu proses secara kimiawi dan juga mekanik? Junita? Kalau secara kimia itu oleh enzim dengan adrio itu. Kalau mekanik? Mekanik oleh lidah dan gigi. Ada yang punya jawaban lain? Tidak mau. Ya, jadi proses secara mekanik itu adalah proses yang melibatkan gigi, ludah, dan juga lambung. Sedangkan proses secara kimiawi itu melibatkan enzim-enzim dan juga lambung. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membantu ibu pasang alat peraga yang ibu bawakan. Ada yang punya gunting? Pilih nama. Tidak ada ibu. Dalam sistem pencernaan ini ada beberapa organ yang membantu dalam proses sistem pencernaan. Di antaranya, ada yang tahu organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Mulut, kemudian lambung, anus. Ya. Kalian bisa lihat pada papan ini merupakan contoh stimulasi dari sistem pencernaan, di mana bagian ini merupakan bagian dari mulut, sedangkan ini adalah kerongkongan, bagian ini lambung, usus besar, usus halus, dan juga anus. Nah, yang pertama yang akan ibu bahas di sini adalah mulut. Mulut di sini adalah saluran awal dalam sistem pencernaan. Mulut ini berfungsi untuk keluar masuknya udara dan juga untuk proses pengunyahan. Nah, makanan yang sudah dicerna oleh mulut kemudian diteruskan melalui kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini ada yang namanya sebuah katup yang biasa kita kenal dengan epiglotis, di mana epiglotis ini yang akan menahan supaya ketika kita makan dan minum kita tidak tersedak. Nah, kemudian makanan tersebut akan diteruskan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik di sini adalah gerakan mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung ini juga terjadi proses pencernaan yang kedua.
Jadi makanan yang dicerna oleh mulut yang kemudian diteruskan ke lambung akan dicerna kembali dan akan diteruskan ke mau ya. Kemudian diteruskan ke usus halus. Dalam usus halus ini terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makanan. Jadi di dalam usus halus ini makanan yang dicerna akan diserap, kemudian sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi akan diteruskan ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini akan terjadi yang namanya pembusukan. Nah, pembusukan sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi akan diteruskan melalui anus yang berupa feses. Nah, yang berikut yang akan Ibu jelaskan yaitu kelainan atau gangguan yang disebabkan oleh sistem pencernaan. Di sini Ibu ada menyebutkan 4, yaitu yang pertama ada diare. Nah, diare ini disebabkan akibat kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih dan tidak higienis. Yang kedua ada gastritis. Nah, gastritis ini adalah penyakit yang menyerang lambung yang disebabkan akibat kadar asam klorida yang tinggi. Yang berikut yaitu sembelit. Nah, sembelit ini diakibatkan usus besar menyerap air terlalu banyak dan juga kita kurang mengkonsumsi air putih. Yang berikut ada sariawan, itu disebabkan akibat kita kekurangan vitamin C. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kasih Bu. Saya Ibu. Ya, Desi? Enzim-enzim apa saja yang dihasilkan dalam getah lambung? Ada yang bisa menjawab? Enzim-enzim apa saja yang dihasilkan di dalam getah lambung? Ada yang bisa? Ada Ibu? Junita? Enzim pepsin, renin, dan HCl. Iya. Tepuk tangan untuk Junita. Terima kasih untuk Desi juga yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Ibu akan meluruskan enzim yang berperan di dalam getah lambung adalah yang pertama pepsin, yang kedua renin, yang ketiga asam klorida atau HCl, dan yang keempat ada lipase gastritis. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Kemudian enzim renin ini yang akan mengumpalkan protein susu kemudian dicerna oleh pepsin. Kemudian asam klorida. Asam klorida ini yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Kemudian enzim lipase gastrik yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Ada yang belum mengerti? Ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Masing-masing berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ibu akan membagikan materi untuk kalian. Kelompok yang pertama kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok ketiga, keempat. Jadi kelompok yang pertama kalian mendapatkan materi mulut dan kerongkongan. Kemudian kelompok 2 kalian mendapatkan materi lambung dan juga usus halus. Dan kelompok yang ketiga kalian mendapatkan usus besar. Dan kelompok yang keempat
yang disebabkan gangguan yang menyerang sistem pencernaan. Nah, di sini kalian akan mendefinisikan pengertian dari organ-organ tersebut, kemudian kalian mendefinisikan fungsi dari bagian-bagian dalam organ yang membantu dalam sistem pencernaan. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ibu memberikan kalian waktu selama 20 menit untuk mengerjakan tugas diskusi kalian. Bagaimana, kalian sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi dari mulut dan kerongkongan. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, kerongkongan atau paru atau esofagus. Tenggorokan merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Paru juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang memecah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok kedua, maju untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kami kelompok kedua. Di sini kami membahas tentang lambung dan usus halus. Lambung adalah alat pencernaan manusia yang ketiga yang menyimpan makanan. Lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Yang berikut usus halus. Dari lambung
usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum adalah ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerak peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolom, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri E. coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, saat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Ini kami akan membawa materi tentang gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada, sembelit, diare, sampai muntah. Umumnya penyakit seperti MA, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu meredam gejala gangguan tersebut. Ada juga penyakit lainnya seperti reflux, asam lambung, esofagitis, dan penyakit Crohn yang bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Sekian hasil diskusi kami. Berikan aplaus kepada kita. Jadi baik, apa yang sudah kalian presentasikan sudah benar. Jadi Ibu akan menarik kesimpulan, yaitu sistem pencernaan merupakan proses pengolahan makanan yang diserap di dalam tubuh. Atau dengan kata lain, proses sistem pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan dari yang kompleks ke yang lebih sederhana. Dalam sistem pencernaan terdapat 2 proses, yaitu proses secara mekanik dan juga kimiawi, di mana mekanik meliputi gigi, ludah, dan lidah, sedangkan proses secara kimiawi meliputi enzim-enzim dan juga lambung. Di dalam sistem pencernaan terdapat beberapa organ yang berperan penting, yaitu yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam adalah anus. Adapun gangguan yang disebabkan dalam sistem pencernaan yaitu ada diare, ada gastritis, ada sembelit, dan juga sariawan. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang belum mengerti atau ada yang ingin Kasih Bu. Baik, kalau begitu siapkan kertas untuk kita tes kecil. Soal yang pertama, sebutkan pengertian dari sistem pencernaan. Langsung dijawab ya. Yaitu yang kedua, sebutkan macam-macam sistem pencernaan. Yang
kumpulkan bagian-bagian dari lambung minimal 2. Sudah? Sudah. Kalau begitu silakan kumpulkan. Oke, Ibu rasa materi kita cukup untuk hari ini. Ibu hanya minta kalian jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta Yunus untuk mengakhiri. Baik, sebelum kita pulang, mari